Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan saya ya. Oke, kemarin sudah sampai pada pengenalan tentang penggunaan keyboard ya. Nah, kali ini kita langsung saja masuk ke materi latihannya aja ya. Jadi untuk latihan kamu bisa download di deskripsi bawah ya. Nah, itu nanti di deskripsi video ini silahkan di download ya. Materi pembelajarannya itu di download, kemudian kamu ketik gitu ya. Latihannya silakan kamu ketik. Jadi kurang lebih seperti ini nanti. Nah, ini artikelnya seperti ini. Nah, seperti ini artikel latihan 1 ya. Terus cara ngetiknya gimana ya? Nah, cara ngetiknya ya ketik biasa aja lah. Jadi nanti kalau kamu mengetik di Microsoft Word itu ya, ada orang yang masih belum tahu, masih pertama-tama belajar Microsoft Word, untuk waktu pengetikan pertama itu kalau sampai ujung itu ya jangan di enter. Ini kadang ada yang baru di ujung sini di enter, turun ke bawahnya, baru sampai di sini lagi, nanti baru sampai di sini di enter. Nah, itu jangan di enter karena dia tidak membentuk satu paragraf namanya, tapi terpisah. Ini bukan jadi satu paragraf. Jadi kalau misalnya mau dikasih jarak baris 1,5, misalnya kita beri jarak baris 1,5 ya, nggak bisa dia. Nah, karena ini bukan berubah paragraf. Jadi cara mengetiknya di Microsoft Word ini ya ketik apa adanya aja. Nah, ketik seperti ini. Lalu pada saat kalau sudah mentok sampai kanan itu terus kanan aja, nanti dia turun ke bawah memulai baris baru lagi. Nah, seperti itu. Jadi ketik aja terus. Nah, turun lagi. Nah, itu dia. Itu cara mengetik di Microsoft Word ya. Nah, terus cara kalau ada salah hapus backspace gitu ya. Itu di materi pertama kan sudah diberitahu tombol-tombol untuk melakukan penghapusan. Enter 2 kali untuk paragraf baru. Nah, ini kan masuk paragraf baru nih, enter 2 kali. Ketik. Nah, ada paragraf baru, enter 2 kali. Nah, itu maksudnya memasuki paragraf baru ya. Setiap surat tuh kan pasti ada namanya paragraf. Nah, kalau ini namanya ada 3 paragraf, namanya ada 3 paragraf. Jadi setiap paragraf ini bisa kita langsung bentuk hurufnya. Jadi kita kalau klik 2 kali, nah dia langsung satu paragraf ngeblok. Klik 2 kali. Nah, itu. Nah, jadi kalau mau memblok satu paragraf, klik 3 kali ya. Klik 3 kali, ini blok satu paragraf. Jadi di paragraf seperti ini, kalau posisi seperti ini mau kita buat jarak baris 1,5 kan bisa langsung di 1,5. Nah, 2 misalnya, langsung kan otomatis. Karena itu satu paragraf yang diketik itu berupa satuan paragraf. Gitu ya cara ngetiknya. Oke. Terus bagaimana supaya rapi, nanti pilih ini ya, rapi supaya ini kan rata kiri aja, ini perataannya kan perataan kiri. Nah, supaya dia rapi kanan kiri, ini apa, jas tepi. Nah, jas tepi itu supaya yang sisi sebelah kanan rapi, sebelah kiri terisi semua, jadi rapi gitu loh. Bagaimana? Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Nah, caranya seperti itu, cara mengetik yang benar ya. Terus untuk menuliskan lambang-lambang yang di atas ya kan sudah tahu tuh, tahan shift. Nah, dan persen ini tahan, shiftnya ditahan, shift ditahan, kemudian diikuti dengan huruf mau yang
huruf yang mau ditulis, lambang yang mau ditulis. Nanti kalau sudah, kamu bisa menyimpan ya. Jadi proses untuk menyimpan dokumen ya. Jadi pilih file. Nah, ini pilih save as. Save as ini maksudnya waktu pertama kali dokumen ini kan belum ada nama, atau bisa juga Ctrl S. Nah, ini sama. Nah, ini. Jadi bisa pilih file save as atau Ctrl S di keyboard. Ctrl S di keyboard ya. Ctrl S di keyboard. Atau bisa juga tekan F12. F12 di function key. Nah, kemudian kamu simpan, terserah mau disimpan di mana. Di dokumen bisa juga. Di dokumen sini. Kemudian buat folder. Bisa juga buat folder. Folder namanya materi misalnya. Materi. Folder itu artinya map ya. Map yang fungsinya untuk mengelompokkan jenis-jenis file kita. Seperti misalnya kalau kita punya file video misalnya, kita bisa sendirikan dengan membuat folder. Nah, kemudian ditulis di sini misalnya latihan 1, latihan 01 gitu ya. Nah, sekarang kita buka aja yang contoh yang kamu ketik itu ya. Dokumen yang diketik kita buka. Ini ada latihan 1 kemarin. Nah, ini ada latihan 1 kemarin ya. Sekarang lakukan ikutin aja ini ya. Nah, yang pertama ini namanya Times New Roman, ini namanya kotak font ya, kotak huruf supaya kita bisa mengganti-ganti model hurufnya. Ini tadi ini di center ya. Kalau sudah, cara supaya ke tengahnya pilih center. Ini center itu maksudnya ke tengah. Nah, posisinya di tengah. Nah, kemudian kita bisa ganti huruf. Nah, ini ganti hurufnya. Ini kotak font namanya. Elephant misalnya, kita pilih elephant, jadinya seperti ini hurufnya. Ini mengubah ukuran hurufnya. Bila kita ganti misalnya 15. Nah, di sini ada nih. Ini mengecilkan huruf, mengecilkan huruf. Nah, membesarkan huruf. Nah, formatting juga ya. Kalau ini kan langsung besarnya berapa. Nah, kalau ini sedikit demi sedikit dibesarkan. Kalau pakai keyboard kontrol buka kurung rata itu loh. Tutup kurung rata. Kalau ngecilin kontrol tutup kurung rata. Di sebelah huruf P, sebelah kanan huruf P itu ada kan buka kurung tutup kurung rata gitu. Tahan kontrolnya sambil. Nah, itu untuk mengecilkan. Atau kontrol shift lebih besar lebih kecil, ini sama juga. Kontrol shift lebih besar lebih kecil di samping kiri dari lambang tanda tanya. Nah, itu. Kemudian ini, nah ini ada sentence case, lower case, upper case, itu maksudnya mengganti huruf besar semua. Ini kalau kita klik jadi huruf besar semua. Ini jadi huruf kecil semua. Nah, kalau pakai keyboard namanya alternatif OE. Alternatif OE ini bisa dicari upper case. Nah, kontrol lebih kecil. Nah, ini bisa kita bentuk, misalnya kita kasih cetak tebal dan miring. Kontrol aja dulu ya. Nah, misalnya ini mau kita tebal, miring, tebal dan miring, tebal dan cetak miring. Nah, seperti itu. Bisa juga diganti, bisa juga dikasih warna hurufnya merah misalnya, atau biru misalnya. Nah,
Jadi kita masih di sini ya. Ini bahasanya tersendiri nanti yang untuk bullet ini. Nah, jadi itu fungsinya formatting. Nah, kita ganti Arial hurufnya ini. Arial. Nah, ini Arial. Warna hurufnya merah, bisa diganti merah. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau ada perubahan ini bisa kamu tekan Ctrl S, tahan Ctrl S artinya disimpan. Jadi yang perubahan yang ada nih bisa langsung disimpan. Nah, seperti itu. Ini bisa kamu beri tanda ini. Nah, tanda ini biasanya artinya yang apa? Ada seperti absir, memberi absir. Cari kuning aja misalnya. Nah, gitu. Jadi seperti itu cara formatting ya, cara formatting. Terus untuk huruf ya, untuk huruf ini kalau suatu huruf ini ya adalah huruf yang terinstalasi di komputer kamu ya. Huruf-huruf ini macam-macam jenisnya, ada yang seperti ini, ada yang tergantung dari huruf yang ada di komputer kamu atau di laptop kamu ya. Kalau memang tidak terpasang ya hurufnya ini memang nggak bisa ada, nggak bisa muncul. Jadi harus diinstal dulu ya, atau dipasang dulu kalau misalnya huruf ini tidak ada di komputer kamu. Nah, jadi untuk huruf silahkan download di deskripsi video ini ya untuk jenis hurufnya. Terus silahkan install. Cara installnya nanti ada cara-caranya di video tutorial install huruf ya. Jadi silahkan download hurufnya. Nah, ini seperti ini formatting. Ini namanya formatting cetak tebal. Ini memberi garis bawah, misalnya dikasih garis bawah, ini garis bawah. Terus ada lagi ini namanya cetak tercoret. Nah, ini cetak tercoret ada coretan gitu. Nah, tercoret. Sini ada subscript, superscript. Subscript itu seperti tulisannya kayak CO2, H2O. Nah, seperti gini loh. CO2 H2O. Nah, duanya kan turun ke bawah. Nah, ini dikasih ini. Nah, subscript namanya. Kalau superscript itu naik ke atas seperti meter persegi, meter itu meter kubik ya, ini meter persegi. Nah, jadi di blok kasih ini. Nah, ini superscript namanya. Nah, itu. Nah, jadi huruf ini fleksibel ya, cara bentuk huruf ini fleksibel, bisa kamu bentuk pada saat kamu melakukan typing, atau bisa juga kamu bentuk hurufnya setelah selesai pengetikan, setelah selesai typing, bisa juga seperti itu. Jadi tergantung yang mana ya, tergantung cara Anda itu ya, pribadi masing-masing. Jadi kalau saya sih, untuk saya sendiri ya, kalau untuk saya sendiri biasanya hurufnya langsung saya bentuk. Jadi kalau misalnya tebal, jadi kalau tebal langsung aja saya bentuk. Kalau menulis suatu apa, misalnya dia ada cetakan tebalnya, langsung aja tekan Ctrl B dengan format. Kalau ada garis bawahnya langsung saya kasih garis bawah, tekan Ctrl U, tulisan bergaris bawah.
atau Ctrl I, tulisan miring. Nah, ini supaya menormalkan kembali ya. Kalau kita ingin menghapus semua format yang ada, ini caranya tinggal di blok. Untuk blok ya, nanti ada penjelasannya tersendiri di video tersendiri ya, cara-cara memblok itu macam-macam ya, cara-cara memblok itu macam-macam. Nah, ini memformat, hilangkan memformat. Nah, ini kembali lagi seperti ini. Membuang format ini kan sudah dibentuk, Ctrl Z ya, ini kan sudah dibentuk. Nah, ini bisa dihapus dengan formatting, clear formatting, itu maksudnya menghapus format yang sudah kita berikan. Oke, berhubung durasinya sudah 15 menit, video ini saya sudahi dulu. Saya sambung ke part selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.